Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat Nikmat Terlarang, bagian ke-29. Janji David Ozora untuk perselingkuhan E dan B. David duduk di kursi ruang kerjanya. Pikirannya menuju saat malam itu di rumah kedua orang tuanya, hingga beberapa kejadian yang membuatnya memilih memasang kamera CCTV secara diam-diam di apartemen milik Belina. "David, apakah kamu akan terus fokus bekerja?" tanya Sigit di balkon rumahnya. "Untuk saat ini, aku ingin fokus bekerja saja, Pi." David tersenyum kaku. "Lalu, kapan kamu akan menikah?" Sigit menatap serius putranya itu. David menoleh ke kiri. "Aku belum memikirkan itu, Pi." "Apakah kamu belum bisa melupakan Elsa?" Tangan kiri Sigit mengepal. David tersenyum kecut. "Untuk apa aku memikirkan istri orang, Pi? Elsa hanyalah masa laluku." Sigit mengangguk-angguk. "Ya, masa lalu yang harus dikubur dan tidak untuk dikenang lagi." David memilih diam. Pandangannya menuju pohon cemara kipas yang berada di halaman rumah. Bagi David, dia tidak perlu lagi mengharapkan Elsa. Karena wanita itu sudah menikah dengan Edwin dan sudah memiliki seorang putri yang begitu cantik. Apalagi, Paraskia begitu mirip dengan Edwin. David pun berpikir, Elsa sudah bahagia dengan rumah tangganya. Hingga membuat hati David merasa cukup tenang. Karena harapannya dapat terwujud. Papi dan Pak Temi sudah berencana untuk menjodohkanmu dengan putri sulungnya. Sigit menatap putranya itu. Besar harapannya, agar David mau menerima perjodohan itu. David menoleh ke ayahnya itu. "Dijodohkan?" Sigit mengangguk mantap. "Kamu sudah seharusnya menikah dan papi tahu wanita seperti apa yang pantas bersanding denganmu." David membuang napas kasar. Ingin sekali dia menentang keputusan Sigit, tapi baginya percuma saja. Karena Sigit tidak suka ditentang. "Pekan depan, kita akan bertemu dengan Pak Temi dan putri sulungnya itu di Airlangga Restoran. Pastikan kamu tidak ada jadwal yang begitu penting." David mengambil ponsel di saku celana. Lalu, melihat jadwal yang diberikan sekretarisnya. "Pekan depan aku harus ke Lombok untuk meresmikan hotel dan restoran baru, Pi. Setelah itu, harus pergi ke Medan untuk membahas proyek pembangunan taman hiburan di sana." Sigit memejamkan mata sebentar. "Lalu, kapan kamu akan ada waktu luangnya?" "Besok? Besok aku harus bertemu Pak Rendra di Bandung. Kami akan membahas kerja sama pembangunan hotel baru dan waterpark di Lembang. Setelah itu..." "Cukup," potong Sigit yang merasa sedikit kesal. Karena David begitu sibuk dengan pekerjaan. David menyipit. "Kenapa, Pi? Lalu, kapan kamu ada waktu luangnya?" "Papi saja bisa meluangkan waktu untuk pertemuan kita bersama Pak Temi dan putri sulungnya itu," ucap Sigit. Sedikit senyuman terukir di bibir David. "Batalkan saja, Pi. Lagian, aku bekerja keras untuk perusahaan kita agar lebih sukses dan pastinya agar pendapatan kita semakin meningkat, Pi." Sigit menghela napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. "Percepat pertemuanmu dengan Pak Rendra. Pergi ke sana menggunakan pesawat jet pribadi saja, agar tidak membuang-buang waktu saat di jalan." Keesokan harinya, Sigit menghubungi Temi agar pertemuannya pada hari itu juga. Temi yang sedang tidak ada urusan keluar kota maupun keluar negeri, langsung menyetujui. David yang sebenarnya malas untuk melakukan pertemuan dengan Temi dan Belina, mau tidak mau harus menuruti keputusan Sigit. Saat pertemuannya di Bandung dengan Rendra sudah selesai, David segera menuju Airlangga Restoran. Di sana, Sigit sudah menunggu. Sigit pun merasa lega karena David dapat segera datang. Hingga dua orang yang ditunggu pun datang. David tetap berusaha ramah kepada Temi dan Belina. Bahkan, saat dirinya hanya ditinggal berdua dengan Belina pun tetap bersikap baik. Ada hal yang sedikit menarik bagi David yaitu sikap Belina yang terlihat tidak menginginkan perjodohan dengan dirinya. Bagi David, itu akan lebih baik bila dia dan Belina sama-sama tidak menyetujui perjodohan itu. David pun berpikir, Temi sama seperti ayahnya yang memaksakan keinginan untuk anaknya. Setelah pertemuan itu, David tetap merasa baik-baik saja.
Karena tanpa dia menolak perjodohan itu, di pikirannya Belina yang akan lebih dulu menolak. Rentetan kejadian dari mulai pertemuannya dengan Temi dan Belina di restoran, pertemuan Belina dan Elsa di kafenya, Edwin yang mengunjungi apartemen Belina, saat kejadian di salah satu mall, Belina yang berbohong, dan Elsa yang menyendiri sampai menangis di tepi danau membuat David semakin curiga ada hal yang terjadi di antara Belina dan Edwin. Akhirnya, untuk mengobati rasa curiga itu, David memutuskan akan memasang kamera CCTV di apartemen milik Belina. David mencoba mengajak Belina ke salah satu restoran rooftop. David akan menjemput Belina pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Namun, 45 menit sebelum waktu yang dijanjikan David sudah berada di depan pintu apartemen Belina. Tujuannya datang lebih awal adalah agar ada waktu untuk memasang kamera CCTV itu. Setelah Belina masuk ke kamar, David segera menuju sebuah vas bunga yang terletak di atas bufet minimalis. Lalu, meletakkan kamera CCTV di antara bunga buatan di vas itu. Hasil rekaman itu bisa tersambung ke ponselnya. Jadi, dia bisa mengecek kapan saja dia mau. David berharap tidak ada yang menemukan kamera CCTV itu. Karena dia butuh bukti untuk mengobati rasa curiganya itu. Setelah Belina keluar dari kamarnya, mereka segera pergi ke restoran yang dituju. Di sana, David mulai melontarkan beberapa pertanyaan. Seperti alasan Belina tinggal di apartemen, kriteria lelaki pilihan Belina, hingga dia membicarakan keuntungan PT Panganjaya Tbk yang cukup besar pada tahun ini. Berarti menir pemasaran yang perusahaan miliki. David menghentikan pembicaraannya karena menatap Belina yang terlihat kagum terhadap sesuatu. Bagaimana Belina tidak kagum? Bila menir pemasarannya itu lelaki yang telah mengisi hatinya. David mengernyit, kenapa ekspresi Belina seperti bahagia, ketika aku membicarakan tentang menir pemasaran di perusahaan itu? Apakah karena menir pemasarannya adalah Edwin? Hingga rasa curiga David semakin bertambah setelah berkata, tapi, seseorang bisa melakukan berbagai macam cara demi memenuhi ambisinya. Dan itu semua tidak akan berhasil, bila targetnya tidak memberikan peluang agar dia bisa menang. Mata David menyipit. Perubahan ekspresi di wajah Belina membuatnya semakin curiga. Apakah Belina sedang mencoba memenangkan Edwin dari Elsa? David duduk di ruang kerjanya. Tangannya memegang ponsel. David ingin melihat hasil rekaman di apartemen Belina. Hingga yang tertangkap di kamera itu adalah Belina dan Edwin yang terlihat begitu mesra. Tatapannya begitu tajam melihat sebuah rekaman di layar ponsel. Napasnya naik turun tidak beraturan. Kobaran api kemarahan menjalar di hatinya. David benar-benar tidak menyangka, Edwin berselingkuh dengan wanita yang dipilihkan Sigit untuk menjadi pendamping hidupnya. David yang begitu berharap agar Edwin dapat menjadi suami yang baik untuk Elsa. Suami yang begitu mencintai dan bisa menjaga Elsa. Suami yang bisa membahagiakan Elsa. Namun, kenyataannya Edwin begitu tega menyakiti wanita yang dia harapkan bisa hidup bahagia. Bahkan, David begitu bersyukur saat tahu Elsa sudah menikah dan terlihat bahagia. David pun sudah ikhlas bila tidak bisa bersatu dengan Elsa hanya karena tidak mendapatkan restu dari orang tuanya, dan bila dipaksakan itu akan membahayakan bagi diri Elsa. Saat itu juga, David mengerti kenapa Belina terlihat seperti tidak ingin dijodohkan. Pun, saat Belina bertemu dengan Elsa di kafenya. David tidak bisa membayangkan betapa sakitnya hati Elsa saat tahu kenyataan yang begitu pahit. Apalagi, David tahu masa lalu Elsa yang begitu menderita. Setelah tahu rekaman itu, David segera pergi ke apartemen Belina untuk mengambil kartu memori rekaman CCTV itu. Karena kalau tidak segera diambil, David khawatir nanti Belina akan tahu ada kamera CCTV tersembunyi di sana. David mengusap ujung matanya. Hatinya terasa sesak saat tahu hidup Elsa yang tetap menderita. Apalagi, sekarang dikarenakan perbuatan Edwin dan Belina. Ditambah, Belina yang begitu sulit untuk melepaskan Edwin. Pun, dengan Edwin yang seharusnya memupuk kembali rasa cinta untuk sang istri, tapi dia memilih berpaling. Dipegangnya kartu memori rekaman CCTV itu oleh David. Sorot matanya begitu tajam menatap kartu memori itu. Aku berjanji bila mereka tidak juga mengakhiri hubungan gelap dan perselingkuhan itu, akan kubuat hidup mereka menderita. Karena sudah berani menyakiti Elsa.
David menghela napas dalam. Lalu, mengembuskannya perlahan. Sungguh, aku benar-benar tidak rela bila Elsa terus hidup menderita. Karena wanita sebaik dia, pantas untuk bahagia. Sore hari sedikit mendung, tapi mendung tak berarti akan turun hujan. Seperti halnya di tempat bekerjanya Belinda dan Edwin. Hati Belina begitu kelabu, ada rindu yang begitu membelenggu di hati Belina untuk Edwin, dan ingin rindu itu segera diluapkan. Terlebih hasrat nikmat yang lama bergelora ingin segera tersalurkan. Memadu rindu, meluahkan rasa, berpetualang menggapai puncak kenikmatan bersama, seperti yang sudah mereka lakukan bersama di apartemen. Namun, bila teringat rekaman dan ancaman David membuatnya menjadi bertambah kesal. Belina dan Edwin saling melihat. Meskipun, hanya sebentar. Lalu, keduanya kembali pada aktivitasnya masing-masing. Tetapi percakapan mereka dituangkan di dalam chat. "Kalau aku beli apartemen lagi, gimana Mas?" Tanya Belina dalam pesan yang Edwin terima. "Itu bukanlah solusi yang baik. David akan tahu bila kita tetap bertemu." "Sudahlah. Mungkin, dia memang menyukaimu dan sepertinya dia lelaki yang baik." Balas Edwin. "Jadi Mas sudah rela bila aku bersama David?" Balas Belina sedikit kesal. "Lagian, aku tidak bisa memberimu kepastian. David lelaki yang sederajat denganmu dan masih lajang. Cobalah kamu membuka hati untuknya." Ada rasa nyeri di hati Edwin saat menyuruh Belina membuka hati untuk David. Namun, baginya itu jalan yang terbaik. "Aku tidak mau Mas." Mata Edwin melebar saat membaca pesan dari Belina. Tidak biasanya kekasih gelapnya itu mengirim pesan menggunakan huruf kapital semua. "Coba buka hatimu secara perlahan untuknya. Orang tuamu setuju bila kamu dengannya. Bukankah restu orang tua itu penting? Apakah David sudah meracuni pikiranmu, Mas?" Edwin jadi teringat saat pertemuannya dengan David di rumah itu. "Jawab, Mas. Atau kamu ingin aku bersama David, terus kamu mau mencari penggantiku?" "Iya, Mas." Edwin melebarkan mata. Edwin tidak menyangka Belina berpikiran seperti itu. "Apa maksudmu? Kenapa kamu berpikir seperti itu? Lagian Mas menyuruhku membuka hati untuk David." Edwin memijat pelipisnya. Selain dia sedang sibuk dengan pekerjaan, ditambah dengan masalah pribadi yang sedang terjadi membuatnya semakin bertambah pusing. "Aku mau menyelesaikan pekerjaan dulu. Lebih baik kamu kontrol emosimu ya." "Aku tidak emosi. Tapi aku kangen sama kamu, Mas." Edwin tidak membalas pesan itu lagi. Karena harus menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan Belina semakin kesal karena Edwin tidak membalas pesannya lagi. Sorenya, saat Belina akan pulang dari kantor, dia melihat Edwin masih sibuk dengan pekerjaan. Belina tahu, pasti Edwin akan lembur. "Aku memang berniat pulang, tapi sepertinya nanti saja," Belina mengukir senyum. Saat dia akan menghampiri Edwin, Temi memanggilnya. Belina menoleh ke ayahnya itu. "Iya, Pi. Kamu mau pulang sekarang bukan? Mari kita pulang bersama." Tadinya mau pulang, tapi ternyata masih ada yang harus diselesaikan, Pi. "Selesaikan saja nanti di rumah. Karena malam ini David akan berkunjung ke rumah. Kita akan makan malam bersama." Dalam benak Belina, malas sekali aku makan malam bersama lelaki itu, Belina membuang napas kasar. "Mari." "Tapi, Pi." Temi menggeleng. "Tidak ada tapi-tapian." Temi berjalan lebih dulu. Belina berdecak kesal. Lalu, mengekor di belakang Temi. Di perjalanan, Belina membatin, apa yang akan direncanakan lagi oleh David? Apakah dia akan berbuat kurang ajar lagi? Bersambung.